lagu itu ada apa? Kenapa Ayu selalu nyanyi itu dengan nangis gitu? Gak tahu, ya, Dari hati banget itu. ya kalau nyanyi itu kan Pengalaman hidup harus dari hati. Ya. Ayu memang ya ibarat arti kalau bisa kita lihat ya, Ayu Ting Ting ini memang ingin udah juga baik-baik ya, ibaratnya lupakan segala semuanya gitu, udah hapus segala jejaknya. Jadi yang pasti tidak ada permusuhan. Ayu besar harapannya. Pokoknya terima kasih banyak buat ayah sama ibu yang udah ngerawat dari Teteh kecil sampai sekarang, sampai Teteh lagi hamil pun Teteh masih ngebebanin ayah sama ibu gitu. Ibu setiap hari berdoa mudah-mudahan kelak ke depannya pengen memiliki orang yang benar-benar tulus cinta sayang sama dia. Teteh minta doanya mudah-mudahan biar Teteh bisa jadi ibu yang kayak ibu nanti, yang bisa bikin anak jadi sukses. Tapi yang jelas Teteh bakal berusaha untuk selalu ngebuat ibu selalu senang dan bahagia sama ayah sama Siva. Ya. Kalau tadi kita bisa sama-sama lihat sebuah tayangan yang sudah kita siapkan juga untuk Anda semua. Dan memang banjir yang melanda beberapa daerah ternyata juga melanda seorang wanita yang selama hamil hingga melahirkan selalu dibanjiri oleh air mata. Dan saya tidak perlu panjang lebar lagi pada sore hari ini, secara eksklusif kita akan mendengarkan penuaian tutur katanya dan kemana saja dia selama ini. Dan bagaimana kabarnya dari sosok yang akan saya panggil berikut ini. Langsung saja saya panggil Ayu Ting Ting. Pada kangen kan sama Ayu? Lihat dong. Maaf, Ayu Ting Ting yang saya tahu perutnya ada. Makanya Ini- hamil dulu. Iya, Kan sekarang kan udah melahirkan. udah melahirkan. Cepat banget ya Ini langsingnya. sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Lihat dulu, lihat ke kamera Tadi dulu. saya digandeng sama dua orang, kok dikira saya orang jompo? Ya, namanya ibu masih. Saya Ya. tahu hidup saya menyedihkan, Iya. nggak perlu sampai saya digandeng kemana-mana. Enggak, Ah. mungkin dia ketika lu lagi galau, suasana hati lu mau masuk dalam kehidupannya. Dia nggak tahu lu lagi nyari supir sama pembantu juga. Cocok ya Pak? Cocok. Kan ibu habis melahirkan, jadi kan mesti di ini. Oh iya benar. Harus Terima ada kasih pendamping. loh, terima kasih Harus loh, ada Eros. laki-laki sebagai pendampingnya. Laki-laki yang mana nih? Hah? Laki-laki Yang mana? Ini Tinggal kan pilih. laki-laki. Yang botak, apa yang gondrong. Tinggal Yang ini, pilih. yang ini. Yang mau brewok, ada yang berjenggot, berkumis. Mak, kalau yang botak kayaknya banyak tingkah. Iya. Ayo Ting Ting. Ayo silakan duduk. Astaga, rindunya aku ini. Tapi nggak semua orang botak kayak gitu. Oh iya dong. Enggak dong. Enggak dong. Iya, Itu ganteng banget lihat. lucu. Itu apa lagi? Ya, ya cuman memang sekarang dia udah berubah. Dulu dia kan mantan copet, sekarang dia udah berubah. Dia udah berubah. Kita ngobrol bersama Ayu Ting Ting hari ini ya. Ayu, Ya. ini kemarin nih ketika saya lagi ngebawain acara ya di Obsesi Di ini. Obsesi. Di manakah Ayu Ting Ting? Kemanakah Iya Ayu deh, Ting Ting? pemberitaan. Bener-bener lagunya ya. Lagu lu di mana jadi Lagi. Dari di mana sampai dicariin sekarang. Iya. Dari minyak wangi itu kayaknya pengalaman hidup saya banget. Ayo. Ini mungkin pemirsa banyak tahu nih. Sekarang kan udah langsung langsing ya. Cepet banget. Saya juga bingung, perut saya kecil banget. Kapan lahirannya Ayu? Yang jelas ya udahlah ya, yang penting sekarang udah lahiran, bayi saya juga lahiran. Sehat tapi bayi. Sehat alhamdulillah. Desember apa itu dia. Januari masalahnya? Sekarang masih Januari pertengahan. Enaknya kapan? Akhir Kepo banget Desember. lo jadi orang. Iya. Saya hanya bertanya, Iya, Ayu iya. menjawab. Nanya-nanya kapan lahiran, mas itu bantuin saya ngeden. Nah, Loh, emang nggak ada yang mendampingi waktu melahirkan? Ada pastinya ibu saya tercinta yang Oh. mendampingi. Ayah gimana? Ayah nggak tega katanya ngelihat saya. Ayahnya bayi?
Nggak ada, saya punya ayah cuma satu, ayah saya, ayah Rojak. Oh iya, iya, Roja. Iya. Oma jangan ke arah sono dong, ke ayahnya bayi. Iya, ayah. Jangan. Loh, seorang bayi pasti Laki-laki punya yang bapak jantan, dong. Laki-laki mewujudkan impian si perempuan itu sendiri. Kalau nggak jantan dia lari dari kenyataan. Tahu nggak? Ayo. Ini laki-laki atau perempuan sih? Alhamdulillah perempuan. Oh, perempuan. Namanya? Tinggi dan beratnya? Panjang, Panjang dan tinggi. Panjang. Iya, panjang dan beratnya? Panjang dan Beratnya 2,9. 2,9. Iya, tingginya 49. 49. Dengar Angka Tinggi, 9 Anda bagus tinggi loh. gala. Angka 9 di tahun kuda bagus. Bagus ya. dengar kabar katanya Ayu masih tidak mau kasih namanya. Ayu masih sekarang masih manggilnya Dede aja gitu. Dede, panggilan anak saya Debay. Apa tuh? Artinya? Dede bayi. Oh, Dede Bay. Ya iyalah. Kirain Debay bahasa asing ya. Oh. Ayo. Adanya Kalau dijual. itu Dede Tuir. Ayu, tapi kan ketika Ayu mau melahirkan itu kan banyak sekali orang yang bertanya-tanya nih ya kan, kapan Ayu lahiran, di mana dan simpang siur pemberitaan sampai ditungguin di rumah sakit ya kan. Ngecek semua rumah sakit Ngecek loh. semua rumah sakit. Kadang ada rumah sakit yang baru dimasukin sama infotainment, nggak ada Ayu, nggak ada Ayu, nggak ada Ayu. Bapak sampai begitu banget Katanya sampai ada- saya. Itu Ben kemarin bos pergi juga rumah sakit baru dibangun. Iya. Nggak ada Ayu, nggak ada Ayu. nggak ada Ayu. Gitu. Baru dibangun. Oh, kemarin gue juga datang ke situ. Iya. Pas gue ke rumah sakit, nggak ada sumbangan, nggak ada sumbangan, nggak ada sumbangan. Gue sedih banget. Proses melahirkannya nih sesar atau langsung? Maunya, Natural? Natural. maunya, Ya, natural. Soalnya kan langsing gitu loh. ya pokok masa iya saya harus kasih tahu rahasia dapur saya. Iya. Hilang, kalau ada artis mah cepet. Ya kan cepet langsing. Cepet langsing. Oh, gitu. Apa sih sekarang ini yang nggak bisa? Iya. Perasaan aja bisa hilang? Dia. Ayo, ayo. Kalau Kan sama siapa yang cepat gitu hilang, Ayu? Hah? Cepat banget perasaan tuh bisa dihilang. Ya, Pakai minyak wangi kali dihilang. ayo, tapi kalau kita ngomongin tentang bayi lagi nih ya, melahirkan dan memang ketika bayi itu lahirkan, apalagi kan muslim ya, pasti ada yang mengazankan. ya. Yang mengazankan itu siapa ya? Pastinya ayah saya yang ngazanin. Karena saya nggak percaya untuk orang lain buat ngazanin anak saya. Kenapa Ayu tidak begitu percaya bang? Ya nggak tahu dia bisa azan apa enggak. Ya, oke baik. Dan sekarang ini kita masih ngobrol bersama Ayu Ting Ting. Setelah sekian lama nih kita udah lama nggak ketemu kabarnya, ya. Terakhir datang ke sini itu di Ada-Ada aja ya. Ya. Ya, dan masih berbadan dua. Sekarang Sama udah ibu. sendiri sama ibu. Badan dua sama ibu. Ayo, sekarang kita kemarin ini kan sempat rame nih ya. NG katanya mencari Ayu. Ayu sendiri menanggapinya seperti apa? Ngapain nyari-nyari sekarang? Sekarang giliran saya sama anak saya udah lahir dicari-cari. Kemarin waktu saya hamil, Kemana aja? saya mengandung kemana aja. Gitu. Saya juga nggak ngerti gitu ya, maksudnya buat apa lagi gitu nyari-nyari. Apa Kan kurang mungkin puas sibuk gitu. dengan hobinya. Maksud saya Hobi mobil. kemarin ya. saya diserang dengan pemberitaan dengan munculnya Ya. para wanita-wanita, bahkan lebih dari satu. Gitu. Oh iya? Sekarang saya mau diserang lagi, mau dicari lagi, gitu. Buat apa? Saya waktu hamil, saya sendirian, penderitaan yang saya rasain, itu kemana aja? Kok baru nyari-nyari sekarang? Anak saya udah lahir, dengan seenaknya pengen melihat, nggak segampang itu. Saya seorang ibu, dimanapun perempuan seperti saya merasakan penderitaan seperti saya, mungkin akan ngelakuin hal yang lebih dari yang sekarang saya lakuin. Ayo, kalau ngomongin tentang hamil yang tadi Ayu sempat ngomong dalam hamil itu memang ada satu luka atau penderitaan ya. Emang ada kejadian apa? Ya iya, jadi saya merasa selagi saya hamil itu kayak saya tuh nggak punya suami sama sekali. Tidak ada perhatian, tidak ada rasa kasih sayang yang tulus. Saya tahu mana rasa kasih sayang yang tulus, mana yang enggak. Mana karena paksaan atau memang dari hati nurani. Saya tahu. Saya nggak pernah merasakan sedikit pun yang namanya Disayang suami, iya. saat hamil. saya pengen gitu punya seorang, saya pikir setelah saya menikah saya akan punya kebahagiaan gitu,
apalagi saya hamil gitu kan, seharusnya seorang suami senang gitu karena udah mempunyai baby gitu. Tapi saya di sini tidak merasakan yang namanya, kalau orang hamil itu kan sensitif ya, Iya. kayak senang diusap-usap Diusap, perutnya, dijaga, sering dibacain doa perutnya gitu. kasih Tapi perhatian khusus lah saya ya. tidak sedikit, Nggak dapet semua. saya tidak merasakan itu gitu. Jadi Berarti selama Ayu hamil, Angie tidak mencoba mengusap perut atau tidak pernah ya? Oke, dan makanya sekarang saya bilang buat apa nyari-nyari saya? tapi waktu pertama kali Ayu hamil, Angie senang atau seperti apa? Senang, senang. Ya saya nggak tahu lah ya. Kita kan nggak tahu hatinya manusia itu seperti apa gitu. Tapi yang jelas saya pribadi saya senang. Saya mengandung waktu itu. Tapi yang saya harapin ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Hmm. Jadi apa ya? Kayak kalau Ayo. pacaran itu kurang kasih sayang gitu ya. Ya, Sedangkan saya lagi hamil tuh butuh yang namanya support, perhatian. ke rumah sakit diantar. Iya, kayak gitu-gitu. Ayu ngerasa kasihan nggak melihat ayah yang sekarang ini selalu menjadi pemburuan para media, ya? Dan para media akhirnya mengujar ayah dan akhirnya mengkompar semua omongan dari Angie dan ayah. Seperti apa sih ayah merasa terganggunya? Dan Ayu kasihan melihat ayah. Ayah nggak pernah bilang sama saya kalau dia merasa terganggu tuh enggak sama sekali. Orang tua saya tuh nggak pernah namanya ngeluh ini semua gara-gara teteh atau apa gitu. Saya kadang kalau saya cuma bisa lihat di TV gitu ya. Kadang ayah saya pulang kerja dikejar-kejar, diikutin gitu. Padahal kan saya yang artis gitu. Seharusnya mereka ngejar saya gitu. Jangan orang tua saya dijadiin sampai terdengar berita. Saya selalu dengar itu berita. Nah, pas setelah Orang tua saya lahir, selalu dibilang ikut campur. Bahkan ayah saya dibilang tuh pengen eksis, lalu muncul yang namanya di TV. Itu sama sekali nggak ada. Makanya saya selalu larang orang tua saya untuk, ayah, ibu, udah cukup. Ayah sama ibu gak usah muncul di TV. Tapi kan kemarin saya memang lagi istirahat. Saya menyampaikan pesan saya untuk teman-teman media. Jadi ayah saya mau nggak mau harus menyampaikan. Jadi di sini kayak posisi keluarga saya tuh selalu serba salah gitu. Diam salah, ngomong salah gitu. Dan menurut saya ayah saya kemarin sempat emosi di TV. Ya itu wajar sebagai orang tua. Ya. Suatu saat kita bakal ngerasain yang namanya jadi orang tua. Mudah-mudahan kalian gak akan ngerasain rasa sakit hati seperti orang tua saya. Gitu. Ya. Ayu, berarti kalau melihat dari Ayu sekarang ini, keinginan Ayu untuk masalah Ayu dan Angie ini seperti apa? Keinginan Ayu ke depan? Faktanya di sini memang saya dan dia sudah tidak bisa disatukan lagi. intinya selesai lah ya. Saya juga sudah tidak merasa kecocokan satu sama lain. Dan buat saya lebih baik menjalani hidup saya dengan anak saya. Dan sekarang saya udah tenang dan udah merasa bahagia bareng sama keluarga saya. Terserah orang mau bilang saya egois atau saya mentang-mentang cari duit sendiri, udah pinter cari duit sampai gak peduli sama suami atau apa. Suami yang seperti apa dulu yang harus saya patuhi dan harus saya taati. Saya juga manusia yang waras, saya punya pikiran, saya juga gak mau dengan keadaan seperti ini. Tapi ya mungkin ini udah jalan yang Allah kasih buat saya harus ikutin. Dan saya yakin kedepannya hidup saya pasti lebih bahagia dari sekarang. Ayu ngerasa nggak sih sekarang ini media selalu nguber Ayu, jadi mencari keluarga Ayu. Aduh, seperti apa Ayu dan keluarga merasa terganggu? Kadang saya suka bilang sama ayah sama ibu, ayah, ibu, gak apa-apa kalau media ini. Udah nak, gak apa-apa, mau gimana lagi. Kamu kan memang makanannya publik gitu, jadi harus dihadapin. Tapi kadang kesian gitu ngeliat ayah saya gitu. Maksudnya yang suka dikata-katain lah sama orang. Itu tuh bapaknya pengen eksis terus ada di TV atau apa gitu. Padahal Jangan ngatain itu masyarakat ya. kadang suka ada yang berpendapat kayak gitu. Maksudnya ya orang tua saya wajar lah berbicara gitu. Orang tua saya diam nanti dibilang lebih salah lagi. Jadi kadang saya suka ngerasa bersalah gitu sama orang tua saya dari dulu sampai sekarang. Kayaknya saya tuh selalu nyusahin sama ngebebanin mereka gitu. Padahal niat saya gak pengen sama sekali kayak gitu. Oke, ketika kemarin ini Ayu tadi bilang ayah yang mengazankan si Dede ya. Seperti apa Ayu meneteskan air mata ketika ayah menggendong si kecil dan ayah mengazankan, seperti apa? Sedih banget lah ya pasti. Sedih banget. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Yang jelas saya bersyukur
ayah saya masih ada di samping saya, bisa mengajari anak saya. Tidak perlu orang yang tidak penting untuk mengajari atau siapapun itu untuk dekat-dekat dengan anak saya. Penting saya punya ayah, punya ibu yang selalu care dan peduli, yang selalu ada di samping saya. Oke, berarti sekarang ini dari Ayu sendiri sudah menyampaikan kalau Ayu dan baby baik-baik aja. Alhamdulillah sehat. Ya, baik-baik aja. Berkat doa teman-teman semuanya. Yuk, kalau Ayu mungkin keinginan Angie adalah untuk melihat anaknya. Kalau tanggapan Ayu seperti apa? Ya itu yang tadi saya bilang ya. Selama masih di dalam perut tidak ada rasa peduli. Sekarang anak saya udah keluar, pengen ngeliat. Nggak semudah itu. Tidak segampang Kalau itu. dia Memang datang udah ada baik-baik, kontak ya? Udah yuk. ada kontak? Udah ada kontak? Ada niatan misalnya si Angie pengen lihat pas posisi sudah lahir? Kalau menurut saya Apalagi kan- untuk saat ini nggak perlu dulu, saya udah tenang dengan anak saya, jadi saya nggak mau diganggu dengan hal-hal yang menurut saya nggak penting. Walaupun Angie datang dengan keluarganya lengkap, dengan baik-baik, hanya ingin menengok anak atau dan cucu dari mereka. Saya rasa nggak penting. Enggak ya, oke. Kita hargai itu dari jawaban Ayu. Yuk, Karena saya ibunya, saya mengandung, saya yang merawatnya dari awal sampai anak saya lahir seperti sekarang. Jadi saya nggak butuh yang namanya lihatan dari siapapun itu. selama 9 bulan Ayu melahirkan kan banyak sekali pemberitaan yang terjadi. Ayu menangis, sedih, dan banyak sekali terpaan. Bahkan saya fitnahan. menangis pun saya dibilang dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Gitu. Kalau dia merasakan di posisi saya seperti apa rasanya? Ya. Ayu mencoba untuk lebih sabar lagi pada saat itu ya. Yuk, berarti ketika lagi hamil kemarin itu kan Ayu banyak sekali permasalahan yang terjadi, ya kan, tangisan dan yang lainnya. Ketika melihat si Dede ada di tangan Ayu, apa Ayu masih menangis atau bisa menceritakan apa? Saya nangis. Saya Apa yang Ayu tangisin? Apa ya? Kayak ngerasa senang, pertama senang dan kedua saya merasa sedih gitu. Karena saya tidak seperti ibu-ibu lainnya gitu yang melahirkan seorang anak lengkap dengan penuh kebahagiaan gitu, tapi saya tidak merasakan itu. Tapi saya bersyukur gitu ada orang tua saya yang selalu ngedampingin saya, Itu ayah dan ibu. ayah ibu. Nah, dalam membesarkan si Dede, apakah Ayu meminta ataupun apapun bentuknya tanggung jawab dari bapaknya? Insya Allah saya bisa menanggung kehidupan anak saya sampai nanti. Karena yang kemarin-kemarin aja, masalah perkara kecil aja, Dolar itu gimana tuh yang dolar? itu dia. Yang dolar aja sampai diungkit-ungkit. Kalau saya boleh tahu berapa dolar yang diterima? Waktu itu dia ngasih $5, 5 lembar uang dolar, jumlahnya $500. $500. Dan yang saya dengar kabar katanya Ayu masih menyimpan uang itu. Saya masih simpan, sampai sekarang uangnya belum saya pakai. Ya, oke. Ada rencana mau dipulangin gitu? Kalau diminta ya saya pulangi. Yang jelas Iya. saya simpan. Ya, oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana Ayu bisa curhat di sini, bisa cerita bersama kami di rumah kami di Ada aja. Ya, masih di ada-ada saja. Kenapa saya hari ini mengenakan baju warna ungu, sepatu ungu? Karena status saya menjanda. ya mungkin kalau janda itu kan adalah pilihan. Betul. Siapa yang mau memilih itu ya kan? Betul sekali. Tapi mungkin karena belum ketemu jodohnya. Sabar ya. Bukannya itu saya yang janda sorry, sana, sorry, Bu. ya, oke. Maaf, saya lupa ya. Lagi Ya, habis dua-duanya Ayu. Janda siapa? Ya. Secara suratnya aja belum sah, kok dimana janda iya. dibilang janda? Nah, belum. Oh, belum. Secara hukum Iya. kan Oh, belum ya? lihat tuh. Iya. Iya kan? Iya, ini janda dan duda lagi berdebat nih. Iya. Oke, ayo. Tuh. Jadi statusnya menggantung Bos ya. ini katanya mau tanya. Bos cuma nanya cuma sembarangan doang. Kalau kita kan bahasa laki-laki nih, Iya. bos kan. Bos juga punya kehidupan yang pribadi. Yang sifatnya misalnya mamerin mobil, mamerin apa. Tapi kan bos dengan karya sendiri, usaha sendiri, ya kan? Kalau dia kan pasti embel-embel orang tuanya mungkin kaya, ya kan? Ya kan? Gini, tapi Oh, bos. Loh iya.
Kalau saya Dalam loh ya bos ini ngomongnya. Apa? Dalam. Iya, Kalau dia sumur dalam. kali dalam. apalagi dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang lelaki pelamboyan, banyak wanita datang ke rumahnya. Nah. Pernah tuh di media kita melihat tuh, wah ada perempuan datang masuk ke kamarnya atau ke mana. Di media, iya maksudnya gini, maksudnya si bos gini adalah pemunculan sosok wanita Nah. di infotainment itu selalu beda-beda. Ya, Ayu menonton atau tidak menonton? Manas-manasin Ayu tuh kayak. Itu dia. Bukan panas-panasin, kenyataannya kan begitu. Oh gitu ya? Bos ngeliat sendiri. Gimana Ayu? Gue gak nonton Nah. jadi gak tahu. Enggak. Itu dia maksudnya ya. Kita udah melihat dari sosok, dari hal yang seperti itu aja ya maksudnya. Udah terlalu capek lah. Saya ini udah, kalau bisa dibilang udah hatam. Kalau kata orang ngaji tuh udah selesai, udah hatam gitu. Udah capek banget. Demi Allah, Ayu tuh capek banget gitu, A. Capek banget rasanya kayak gini gitu. Jadi ya buat Ayu ya udah cukup. Cukup sekarang Ayu udah tenang sama anak Ayu. Udah bahagia gitu. Jadi ya kalau misalnya kita udah ngelihat yang kemarin-kemarin kelakuannya gimana tanpa Ayu yang ngomong, tapi kan dari semuanya udah ada buktinya gitu. Udah ada apa ya? Pembuktian lah Tapi semuanya. mungkin gitu. masyarakat Jadi bertanya, proses kalian berpacaran tuh ngapain aja nggak saling mengetahui karakter masing-masing? Gunanya orang pacaran sebelum married kan kayak gitu. Emang Ayu nggak mendeteksi ada hal-hal yang nggak tahu sama sekali? nggak kelihatan Ya, sama waktu sekali. itu cinta sih ya. Cinta. Iya, cinta. Dan memang Tunanya tidak ganteng, dan memang tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Karena saya selalu berpikiran positif. Nah, itu bagus. Saya pacaran dengan siapapun, saya berpikiran saya baik sama dia, otomatis dia setia dan baik sama saya. Ngapain? Ngapain? Enggak Pak. tadi berpacaran dengan dia, maksudnya siapa? Oh. Oke, yuk. Oke, yuk. Berarti kalau kita balik lagi, kalau seandainya mungkin dari Angie mau ngajak balikan, Tadi saya bilang, saya rasa udah cukup lah. Pintu maaf itu masih terbuka? Saya selalu memaafkan siapapun yang sudah menyakiti hati saya, terutama hati kedua orang tua saya. Siapapun itu saya maafkan. Allah aja maaf pemaaf, masa kita sebagai manusia nggak bisa maafin. Tapi buat saya kalau untuk bersatu atau apa, saya rasa sudah cukup. Dan kalaupun misalnya memang dia mau memberikan hadiah kepada saya, cukup tidak usah menemui saya dan anak saya. Iya. Itu merupakan hadiah yang besar buat saya. ya. Nah, ayo. Ayu ini punya lagu favorit. Lagu apa? Oh iya, betul sekali. Punya lagu favorit. Lagu favorit. Waktu lagi berdua ya? Enggak. Sekarang ini lagu yang menjadi soundtracknya Ayu. Ah. Kenapa? Dengan lagu itu ada apa? Kenapa Ayu selalu nyanyi itu dengan nangis gitu? Gak tahu, ya, Dari hati banget itu. ya kalau nyanyi itu kan Pengalaman hidup harus banget. dari hati. Ya. Ayu memang ya ibarat arti kalau bisa kita lihat ya, Ayu Ting Ting ini memang ingin udah juga baik-baik ya, ibaratnya lupakan segala semuanya gitu, udah hapus segala jejaknya. Jadi yang pasti tidak ada permusuhan. Ayu besar harapannya seperti Iya. itu. Mungkin karena Baik-baik lah. semua permasalahan Ayu itu mencuat tuh karena runcingan dari pemberitaan-pemberitaan yang miring kanan kiri. Yuk, sekarang kita balik lagi ke anak. Langkah Ayu ke depan, ya, langkah Ayu ke depan bersama anak itu seperti apa? Pengennya hidup bahagia, Amin. hidup selalu bersama-sama gitu ya. Ya mudah-mudahan anak saya selalu diberikan kesehatan, sayanya juga selalu diberikan kekuatan untuk menjadi ibu yang benar-benar bisa merawat dan menjaga anak saya. Insya Allah saya yakin rezeki anak nggak akan kemana. Ya. Dan insya Allah saya bisa lah mencari nafkah untuk menghidupi anak dan keluarga saya. Ya, oke. Allah itu adil, saya yakin. Jadi gini deh. Nanti Kan tadi udah ditanya kalau Ayu Ya. nanti akan siap menjadi seorang ibu yang single parent, siap bertanggung jawab terhadap anaknya. Kan ada sisi lain yang di luar logika kita ini. Pada saat proses perjalanan si anak besar, pasti mencari identitas. Siapa sih bapaknya? nanti akan dijawab Jawaban sama yang Ayu lain. setelah yang satu ini ya.
Masih di Ada-Ada Saja Iya. dan masih bersama Ayu Ting Ting. Tapi udah melahirkan namanya masih Ting Ting. Masih dong. Apa mau Masa ganti jadi nama? Ayu Brojol? Nggak mungkin dong. Ganti nama nggak nanti? Enggak lah. Masa jadi Ayu Tong Tong? Yuk, berarti ini langkah ke depan untuk Ayu sendiri seperti apa? Pastinya pengen semuanya baik-baik aja. Berawal dengan baik, berakhir pun harus dengan baik-baik. Gitu. Dan saya serahin semuanya sama Allah ya, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas faktanya memang saya sudah tidak bisa untuk bersatu lagi. Dan nanti untuk selanjutnya saya serahkan sama kuasa hukum saya. Oke. Jadi Ayu sudah membuka pintu hati dan jendela buat siapa saja? Oh enggak juga. Belum? Mama tuh jangan suka ke arah sana terus. Jadi selalu mau Ya kan sudah nutupin pintu selesai satu. dari ini langsung mau nerima kekasih yang baru. Yang terpenting kan gini. Iya. Ayu ini kan single parent ya kan? Iya. Nah proses kan anak nih. Pada saat besar pasti si anak akan bertanya, "Mah, ayah aku siapa?" Jawabannya Ayu gimana? Apa? Ya pastinya saya juga pasti harus menceritakan sama anak saya. Gitu. Ya pasti saya menceritakan yang baik-baik sama anak saya. Ya mudah-mudahan anak saya juga bisa mengerti nantinya. Iya, kita bisa menceritakan itu bagus sekali ya. Hmm. Ayu, berarti kalau ayah sama ibu lagi nonton saat ini, Ayu mau ngucapin terima kasih sama ayah, sama ibu, sama... Jadi nangis lagi kalau Loh, ini kan sebagai rasa ucapan terima kasih kita. Ucapan tapi yang terpenting kan Sudah membesarkan Ayu Iya, jadi coba seperti ini. silakan. Kan dulu bos. tuh gituin. Ayah Rojak. Buat ayah sama ibu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayu nggak bisa ya pokoknya segalanya saya serahin buat ayah sama ibu karena selama ini mungkin saya udah terlalu banyak ngebebanin, saya udah selalu banyak repotin ayah sama ibu gitu sampai ayah ikut ngerasain penderitaan yang saya rasain gitu. Ayu janji mudah-mudahan. Oke, Ayu nggak usah sedih lagi. Iya. Ada surprise buat kita jemput. Tunggu. Ini Ayu juga saya nangis ucapin terima kasih juga dan kita juga mau ucapin selamat juga ya untuk Ayu ini dia orangnya. Nah, kado buat Ayu. oh Ini buat iya Dede. Dari Ada-Ada Aja. Buat Ayu. Buat Terima dedenya kasih, sayangnya. ada-ada aja. Terima kasih. iya Dari ini ada bos. ini ada ucapannya buat Ayu. Oh, ada. Tolong dibacain. Baca, ini dari tabungan kami semua. Oh jadi gaji-gaji kalian buat beli ini? Dipotong secara paksa oleh produser. Pam-pam. Pam-pam keterlaluan emang. Dear Ayu, selamat atas kelahiran putri pertamanya. Semoga menjadi anak yang soleha, amin. Dan menjadi kebanggaan keluarga with love. Tim ada-ada aja. I love you. Terima kasih ada-ada aja. Oke, aku juga mau ucapin selamat juga untuk kreatif kita nih ya yang kemarin baru punya baby Oh nih iya, ya. Kiki. selamat. Nah, ini dia. Bapaknya botak loh. Ini iya. Kalau ini benar suami siaga. Oh. Lo ngomong suami siapa, lo gak tahu aja dia ke rumah sakit siapa yang maksa. kita Di sini maksain suruh pergi rumah Penghasilan sakit. apaan? apa? Penghasilan apaan? Stroller ya? Lo mau stroller? Lo beliin aja di pasar kan di murah. Bayi apaan? Gedongan bayinya stroller. Lu mau beli apaan? Stroller. Barang aja tuh Iya. gimana? Jangan bareng, Beda-beda ya, satu-satu. beda-beda aja. Iya satu-satu. Ada deh nanti siap. Maaf, ada masalah pribadi surprise. kita nanti dulu sebentar. Ayo dulu. Ayo, ayo sekarang ini sebelum kita berpisah, Ayu mau ucapin terima kasih sama siapa lagi? Ayah, ibu udah? Terima kasih buat sahabat-sahabat saya, Ruben, terus Ya. Jeremy, Terima kasih. Bang Bopak, semua tim ada-ada aja, Global TV terima kasih banyak yang udah support dan ngebantu saya selama ini. Dan teman-teman media terima kasih banyak. Ayo, tapi walaupun lagi kayak gini tetap kita pengen denger suara Ayu nyanyi ya. Oh iya. Boleh kan? Ya? Saya mau wangi. ucapin terima kasih juga buat fans-fans saya tercinta, Aiting Lisius. Wes! Ayo, ya.